Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Sosok Rospita Vici Pauline, Ketua Sidang KIP Ijazah Jokowi yang cecar UGM terkait berkas. Rospita Vici Pauline, Ketua Sidang Sengketa Ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Komisi Informasi Pusat, KIP, Jakarta, Senin, 17 November 2025, mencecar pihak Universitas Gadjah Mada, UGM. Sidang tersebut adalah lanjutan dari sengketa informasi publik antara pemohon dari akademisi, aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam bongkar ijazah Jokowi, Bon Jovi, melawan 5 badan publik, UGM, KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya. Dalam sidang tersebut, Rospita bertanya terkait surat balasan UGM tertanggal 14 yang dikirimkan kepada pemohon informasi, tidak memakai kop resmi. Kenapa nggak pakai itu, Pak? Ini kan institusi resmi, badan publik. Harusnya merespon surat pakai surat resmi yang kemudian entah di-scan baru diresponnya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh, kata Rospita, dikutip Tribun News dari tayangan YouTube Kompas TV. Rospita menegaskan bahwa seharusnya UGM memiliki standar yang jelas dalam membalas surat resmi. Di sisi lain, Rospita juga mempertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki UGM. Ini persoalannya dari pihak UGM menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu artinya tidak ada berarti, kata Rospita. Lantas, seperti apakah sosok Rospita Vici Pauline? Berikut informasi lengkapnya. Rospita Vici Pauline adalah komisioner di KIP RI. Rospita menjabat sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP RI. Ia tercatat aktif menjabat sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP untuk periode 2022 hingga 2026. Dikutip dari situs resmi KIP, Rospita Vici Pauline lahir di Jayapura, Papua, pada 11 Juni 1974. Ia adalah lulusan Fakultas Teknik Jurusan Sipil di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Sebelum berkarir di KIP, Rospita sempat terlebih dahulu menjadi dosen hingga direktur di perusahaan jasa konstruksi. Pada 2016, Rospita kemudian menjadi komisioner Komisi Informasi di Provinsi Kalimantan Barat. Kala itu, ia diamanahkan menjabat sebagai Ketua Kikalbar selama 2 periode. Perempuan berusia 51 tahun itu juga aktif di berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan. Ia tercatat pernah menjadi Ketua Umum Forum Sarjana Perempuan, Forsap, Kalimantan Barat dan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Teknik, IAFT, Universitas Tanjung Pura. Selain itu, Rospita juga menjadi Wakil Sekretaris Bidang Kemasyarakatan di Komisariat Daerah Pemuda Katolik Kalimantan Barat, Wakil Ketua DPD Barisan Indonesia Kalimantan Barat, dan Wakil Ketua 6 DPD Laskar Merah Putih Kalimantan Barat. Rospita Vici Pauline tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 8,8 miliar rupiah. Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, KPK. Ia terakhir kali melaporkan hartanya pada 19 Maret 2025. Porsi terbesar kekayaannya berasal dari aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 8,4 miliar rupiah. Aset tersebut tersebar di wilayah Kuburaya hingga Tangerang Selatan, dengan nilai masing-masing mulai dari ratusan juta hingga lebih dari 5 miliar rupiah. Di kategori kendaraan, ia melaporkan kepemilikan beberapa alat transportasi dengan total nilai 141 juta rupiah, terdiri dari sebuah mobil Suzuki R3 keluaran 2013, serta 2 unit motor, yaitu Honda PCX dan Yamaha tahun 2003. Selain itu, Rospita juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 170 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 176,8 juta rupiah. Di luar itu, tidak ada surat berharga maupun harta lain yang tercatat dalam laporan. Untuk kewajiban finansial, jumlah hutangnya yakni hanya 7,5 juta rupiah. Jika dihitung keseluruhan, total harta kekayaan Rospita Vici Pauline setelah dikurangi kewajiban mencapai 8,88 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.